Gak aman. Orang yang berita-berita itu. Ya, saya karena pikir yang memberitakan itu benar, makanya saya tunggu sendiri. Iya. Terima kasih. Bapak bisa lihat langsung. Bagaimana, betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Oh, ya. Saya tanya saja. Selama Prabowo masih ngomong hidup Jokowi, selama itu juga Raja Ampat nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Izin Raja Ampat aja kerusakannya terbit di era Jokowi. Mana berani Prabowo menganulir kebijakannya Jokowi buat. Jadi kalau sekarang Bahlil bilang pembangunan yang akan dihentikan sementara, jangan percaya. Itu bullshit, total bullshit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Masih bersama Chef Raja Ampat, guys. Kemarin Menteri ESDM telah mengunjungi Raja Ampat ya, dan katanya warga sekitar itu tambang nikel itu tidak ada masalah ya, cukup membagongkan sekali ya. Oke, kita langsung aja ya lihat videonya, guys. Chef Raja Ampat, lo harus sadar, selama Prabowo masih ngomong hidup Jokowi, selama itu juga Raja Ampat nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Izin Raja Ampat aja kerusakannya terbit di era Jokowi. Mana berani Prabowo menganulir kebijakannya Jokowi buat. Jadi kalau sekarang Bahlil bilang pembangunan yang akan dihentikan sementara, jangan percaya. Itu bullshit, total bullshit. Pagar laut juga dulu dibilangnya dihentikan, tapi tahu-tahu dilanjutin dari kayu jadi beton sekarang. Di zaman siapakah pagar laut izinnya keluar? Di eranya Jokowi. Dan dilanjut di eranya Prabowo. Prabowonya nggak berani membatalkan sepenuhnya. Apalagi pembangunan di Raja Ampat itu melibatkan saham PT Antam di sana, yang juga bagian dari Danantara. Jadi nggak mungkin dilepasin begitu aja, kawal terus. Makanya selama ini koalisi warga sipil itu aktif mengawal isu soal adili Jokowi. Dan kita semua marah ketika Prabowo ngomong hidup Jokowi. Karena apa yang terjadi? Jadinya kebijakan-kebijakan yang buruk ya dilanjutin atas nama apa? Keberlanjutan. Undang-undang Cipta Kerja yang melahirkan banyak sekali jutaan pengangguran dilanjutin. Undang-undang KPK yang membuat KPK jadi lumpuh, nggak independen. Zaman Jokowi, di era Prabowo dilanjutin. Perwira aktif masuk sipil, di era Jokowi banyak, di era Prabowo makin banyak. Menteri-menteri bermasalahnya aja, kayak Budi Ari yang terlibat dalam skandal judi online, tetap dilanjutin. Bahlil tetap dilanjutin, begitupun menteri-menteri lainnya. Pokoknya kita jangan cepat puas, kawal terus Chef Raja Ampat, kawal terus Chef Bumi Indonesia. Di era Jokowi, 12 juta hektar lebih deforestasi terjadi, dan itu mengerikan. Dan sekarang kita tinggal berharap Presiden itu betul-betul peduli sama rakyatnya, atau jangan-jangan pedulinya sama Jokowi dan juga oligarki. Kita lihat, makan tuh keberlanjutan, makan tuh hidup Jokowi. Updates. Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan dari netizen ya. Makan tuh keberlanjutan, jangan cepet puas ya guys sama statement Bahlil ya, seperti itu ya. IKN pagar laut Papua, mending pecah belah aja ini negara ya, nggak boleh ya. Kalau kita pecah belah negara ini ya nggak boleh. Ya, lebih baik gabung di Malaysia atau merdeka sendiri. Waduh, Malaysia aja carut marut mau gabung. Oke, itu tadi komenan-komenan netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Sebenarnya pemerintah masih nganggap masyarakat Papua saudara setanah air nggak sih? Kalau emang masih, kasih dong semua yang kalian kasih ke kita yang ada di Jakarta, Jawa, Kalimantan, dan masih banyak daerah lainnya juga ke masyarakat Papua. Mau sampai kapan lingkaran setan ini terus terulang? Mau sampai kapan luka ini menjadi warisan? Mau sampai kapan penderitaan yang mereka rasakan mama-mama, papa-papa, adik-adik yang ada di sana? Dan mau sampai kapan generasi kita tahu bahwa Papua tidak baik-baik saja sejak dari dahulu? Kita selalu bersuara Free Palestine, Free Palestine, tapi di daerah negara kita sendiri masih banyak yang dijajah sama pejabat kita. Coba dong rapikan dulu permasalahan kita yang ada di dalam, supaya kita bisa dengan lantang menyuarakan Free Palestine. Saya rasa ini cukup tegas untuk teguran keras ke pemerintah. Kalau sampai masalah ini tidak terselesaikan, aduh saya takut sekali
Kemarahan yang sudah lama dipendam oleh masyarakat Papua meledak di istana. Kurang lebih itu suara saya yang bisa saya sampaikan. Dan saya tegaskan kembali kepada pemerintah, Papua bukan tanah kosong. Papua masih Indonesia. Save Raja Ampat. Sebenarnya Oke teman-teman, itu tadi statement dari warganet juga ya, tentang Raja Ampat. Oke, kita next video selanjutnya. Dilansir dari CNN, sampai saat ini ada 4 izin usaha pertambangan nikel dikeluarkan di wilayah Papua. 3 diantaranya berlokasi di pulau kecil di kawasan Raja Ampat, yakni Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 1 ayat 3, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Dan kita lihat pulau terbesar di Raja Ampat. Pulau terbesar itu apa? Pulau Waigeo. Berapa luasnya? 3.155 km. Yang mana di sini udah ada banyak penambang. Siapa aja penambangnya kalian lihat? PT Antam Tbk dan PT Gak Nikel. PT Gak Nikel ini namanya mirip ya sama nama pulau itu. Iya kan, Pulau Gak. Asal kalian tahu, PT Gak Nikel itu adalah PT yang berdiri sejak tahun 1998, adalah anak usaha dari Antam Tbk. Yang mana kalau kalian lihat, mereka itu udah dapat izin untuk kontrak karya dari Presiden Soeharto tanggal 19 Januari 98. Exactly, beberapa bulan sebelum beliau lengser. Dan ketika masa jabatannya Presiden Megawati, PT Gak Nikel merupakan salah satu dari 13 perusahaan tambang yang mendapatkan keistimewaan. Kenapa kok bisa dapat keistimewaan? Karena katanya dikasih dispensasi soalnya sudah mengantongi kontrak karya sebelum adanya Undang-Undang Kehutanan tahun 99 begitu. Padahal di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 itu sudah diatur bahwa pulau kecil itu nggak boleh jadi tempat tambang. Kalian baca ini pasal 35, dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang. Kalian baca huruf K-nya, melakukan penambangan mineral pada wilayah tersebut. Tapi baru undang-undangnya kan udah ada perubahan, Nomor 1 Tahun 2014, perubahan atas undang-undang tersebut. Tadi kan pasal 35, larangan. Ada nggak perubahan pasal 35 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu? Nggak ada kan? Pasal 30 langsung ke pasal 50, berarti ya berlaku, tetap berlaku. Sehingga pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya itu harus mendapatkan persetujuan menteri. Jadi memang izin usaha pertambangan itu, yang tanda tangan itu harusnya menteri, guys. Kita tidak bisa memaksa orang untuk melakukan kontrol moral gitu kepada dirinya sendiri dan memiliki mentaliti dan akal budi yang lebih baik daripada pendahulu mereka gitu loh. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Budi Ari di podcastnya. Ya kan, orang tanya, kenapa Menteri Amal tidak mesti ditanya ke APH dong? Kenapa enggak ketika saya jadi menterinya? Dieksekusi nih kawan-kawan ini, orang-orang ini. Jadi maksud Bapak kalau Bapak kena, harusnya menteri sebelumnya juga kena? Loh, enggak begitu. Iya dong. Nah gini. Iya dong Pak. Ya itu kan begini, kita harus, makanya ini kalau mau diusut tuntas. Ya kalau diusut tuntas ke belakang dong. Semua dong. Iya berarti artinya bukan hanya Bapak menterinya kan? Oh, iya dong. Kan Bapak kan cuma berapa lama Bapak? 15 bulan. 15 bulan? Iya. Dan kalau kalian mau tahu hartanya Pak Budi itu kan 100M. Meanwhile hartanya Pak Bahlil 310M. Poinnya cuma satu, kontrol moral. Dan kalau belum bisa kontrol moral, buat undang-undang yang memang bisa mengontrol itu. Semudah itu sih sebenarnya. RUU Perampasan Aset. Dilansir dari CNN. Oke guys, itu tadi salah satu statement dari para netizen ya. Banyak yang mempunyai statement-statement yang bagus banget dan masuk akal juga ya. Oke, kita next aja video selanjutnya guys. Lagi rame isu Save Raja Ampat. Tadinya gue cuma jadi pendengar aja sih, tapi karena ada statement Pak Prabowo yang kayak begini, akhirnya gue gatel buat speak up. Kalau gue pribadi sih masalahnya bukan di tambangnya ya, karena pada akhirnya tambang-tambang yang ada di Indo itu kan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat juga. Kayak nikel itu juga kan sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat yang menggunakan baterai litium. Emas pun juga begitu, tambang minyak pun juga begitu. Ujung-ujungnya ya untuk kebutuhan masyarakat juga. Kita semua mau menolak itu, tapi Undang-Undang Dasar 1945 aja sudah mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya milik negara kan. Gimana dong? Tapi masalahnya, satu, izinnya udah sesuai belum? Contoh, PT Gak Nikel yang beroperasi di kedua pulau kecil ternyata tidak termasuk pulau yang diperbolehkan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Terus ada PT KSM yang sudah terbukti membuka tambang di luar izinnya. Itu gimana? Cuman diberhentikan sementara. Terus apa? Ntar lanjut lagi kalau udah konsolidasi. Basi Pak, kalau udah ketahuan melanggar ya cabut permanen itu izinnya harusnya.
Ada. Dan kalian betul. harus tahu juga guys, PT KSM ini pada 2010 kemarin juga udah berkasus terkait pemalsuan surat izin pertambangan. Jelas-jelas perusahaan problematik. Kenapa malah dikasih izin lagi? Gimana ini? Yang kedua, AMDALnya gimana? UPL, UKL gimana? Seberapa besar dampak terhadap ekosistem terumbu karang, deforestasi hutan? Udah dipertimbangkan belum ini? Ini harus clear dan pengawasan nggak boleh kendor. Karena hingga saat ini udah ada beberapa pelanggaran. Contohnya PT MRP yang ternyata belum ada itu dokumen UPL UKL-nya. Dan PT ASP yang tidak memiliki sistem pengelolaan lingkungan manajemen air limbah. Masih dilanjut juga, Pak. Udah 4 perusahaan loh ini yang problematik, Pak. Belum sadar juga. Yang ketiga, ini sebenarnya yang paling penting sih menurut gue. Nantinya sumbangsi ke negara ini gimana, Pak? Jangan sampai nanti udah beroperasi bertahun-tahun, merugi terus bertahun-tahun, pajak yang nggak masuk ke negara, CSR pun nggak jalan-jalan, dan alasan lainnya. Kenapa nggak dari awal ditunjuk pengelolaannya ke perusahaan BUMN aja? Masa nunggu kejadian kayak PT Freeport, baru pemerintah kalang kabut ngerebut kepemilikan asing ke BUMN? Orang dikelola BUMN aja kadang sumbangsi ke negara dalam bentuk dividen aja nggak signifikan kok. Apalagi ini swasta atau asing. Bertahun-tahun Papua punya tambang emas, tapi dampak ekonomi ke masyarakatnya apa? Nihil. Jadi tugas kita memviralkan ini sebenarnya agak berat ya, agar pemerintah mau membatalkan kegiatan pertambangan ini. Kalau gue memandang kita untuk lebih nge-push pemerintah dalam penegakan pelanggaran lingkungan, penyalahgunaan izin, sumbangsi ke negara dalam bentuk apa, CSR-nya gimana, dan perlindungan ekosistem di Raja Ampat. Ya intinya pengawasan itu benar-benar harus ketat. Jangan pula perusahaan-perusahaan problematik, tapi masih juga dikasih izin. Gimana sih? Lagi rame isu Nah, itu tadi statement tanggapan netizen ya tentang Chef Raja Ampat ya. Oke, kita baca komentar aja guys. Yang paling menikmati nikel adalah rakyat negara Cina katanya. Udah nggak Cina aja tapi para londo ireng ya. Mereka yang jadi investornya ya. Kebanyakan investor tambang itu negara luar ya. Dari dulu udah banyak yang kritis tapi dikatain anak abah. Sekelas Tempo juga dikatain anak abah. Seperti itu guys. Oke, kita next aja video selanjutnya guys. Tidak ada masalah. Ini Menteri Bahlil ya, atau Menteri SDM kunjungi Pulau Gap ya, dan diambil nikelnya atau ditambang nikelnya. Mewakili masyarakat Pulau Gap. Ya, orang Pulau punya dan bersama lingkungan kecam berita bohong. Yang viral-viral terus tipu. Kita jauh dari Gopal. Baik-baik saja. Kita mancing dekat-dekat saja masih dapat ikan puluhan kilo. Mereka cerita bohong. Hidup Pak Gubernur. Ya sudah naik. Jangan sehari saya bisa dapat 10 kilo kok. Nah, ini tadi Menteri Bahlil atau Menteri SDM kunjungi Pulau Gap ya.
Nah, isu yang beredar semua hoak, katanya seperti itu guys. Tidak ada settingan, kami semua masyarakat adat kampung Gak. Jadi itu tadi tanggapan, entah itu benar warga masyarakat Pulau Gak atau gimana, kita nggak tahu ya. Katanya pas menteri datang ke situ itu semuanya itu baik-baik saja ya. Yang isu yang beredar juga hoax katanya. Oke, kita baca komenan guys. Pendatang, usir semua pendatang yang ada di Papua, katanya itu tadi pendatang ya. Ini bukan orang asli Papua yang ada di dalam video ini, adalah karyawan serta istri daripada karyawan yang bekerja di tambang nikel. Mereka ini sudah disetting agar mendukung hal tersebut, padahal kami orang asli Papua tidak mengizinkan penambangan nikel di Raja Ampat. Jadi yang teriak-teriak itu oknum karyawan dan istri daripada karyawan tersebut, bukan orang asli Papua. Katanya seperti itu guys, ke komenan netizen ya. Mereka mau KKP turun tangan dulu. Ya nggak tahu. Kawal terus sampai tutup pertambangan nikel di Raja Ampat. Oke, kita next aja guys. Perempuan pesisir. Ini berita bohong. pesisir jaya. Perempuan pesisir jaya. Kecap pesisir jaya. Kecap berita bohong. Baik-baik saja. Perempuan pesisir. Perempuan pesisir. Kita mancing dekat-dekat saja masih dapat ikan puluhan kilo. Mereka cerita bohong. Aman. Bapak Bilal sama datang. Aman. Jasi. Sampai lanjut. Mana sampai tua tu? Pagi-pagi jangan sampai tua. Halo Bapak Gubernur. Oke, kita next aja ya videonya ya. Aman. Baru yang berita-berita itu. Ya, saya karena pikiran memberitakan itu benar, makanya saya turun sendiri. Iya. Terima kasih. Bapak bisa lihat langsung. Bagaimana, betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Oh, betul ya. Saya tanya saja. Mama bagaimana? Bye-bye. Ya. Bapak Gubernur ini. Bapak Gubernur ya, Pak. Mantap. Oke, Mama ya. Oke, selesai. Sibuk sih. Gak gitu aman Bapak. Salaman berarti Bapak. Langsung dari helikopter langsung. Daniar mana kan Daniar? Sudah, dia sebaca. Yang penting hashtag. Wajib tuh.
Banyak perempuan ya. Oke, thank you. Oke, ini Menteri ASDM atau Pak Bahlil ya mengunjungi Pulau Gag. Nah, dan di situ disambut para wanita pesisir ya, atau Persatuan Wanita Pesisir mungkin ya. Nah, mereka meneriaki kalau di sana itu baik-baik saja dan mendukung untuk pertambangan nikel di sana ya. Entah itu benar mereka itu masyarakat Pulau Gag atau istri dari para pekerja tambang nikel, kita juga nggak tahu ya. Ya mungkin para teman-teman sendiri bisa menilainya masing-masing ya. Oke, kita next aja video selanjutnya guys. Katanya tambang nikel nggak ganggu pariwisata Raja Ampat karena jaraknya 3-40 km. Tapi beneran aman cuma karena jauh. Yuk kita bahas logikanya. Jangan lupa simpan video ini biar nggak gampang dibodohi narasi setengah matang. Menteri SDM bilang tambang PT Gag nikel itu letaknya 30-40 km dari ikon Raja Ampat, yaitu Pulau Pianemo. Tapi gini ya, ekosistem laut dan wisata itu nggak berdiri sendiri. 30-40 km di laut bukan berarti bebas dampak. Arus laut bisa membawa limbah, sedimentasi, bahkan polusi suara ke wilayah sensitif. Apalagi kita berbicara Raja Ampat, surga biodiversitas dunia, bukan sekedar destinasi lokal. Dan yang bikin heran, izin tambang baru dihentikan setelah muncul tekanan publik. Harusnya antisipasi ini dilakukan dari awal, bukan reaktif setelah viral. Logika publik jangan diremehkan. Kita nggak anti industri, tapi yang kita minta jaga kelestarian, jangan korbankan masa depan demi tambang sesaan. Follow gue buat bahasan-bahasan kritis yang tetap waras. 30 km dari Raja Ampat katanya aman, tapi katanya tambang nikel nggak. Nah itu tadi salah satu statementnya para netizen juga ya. Katanya penambangan nikel tidak mengganggu wisata Raja Ampat ya. Tapi kalau lama-lama juga mengganggu juga ya. Karena tambang itu pasti ada imbasnya juga ya Pak. Kalau pengundulan hutan itu pasti ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Pertambangan di seluruh dunia, baik itu nikel di Papua, emas di Brazil, perak di Amerika, pasti akan merusak alam. Dan ini adalah 5 kerusakan alam yang terjadi karena industri pertambangan. Indonesia karena pertambangan batu bara, pertambangan emas, dan lain sebagainya mengalami tree loss terbesar di seluruh dunia dengan 370.000 hektar yang telah hilang. Di tahun 2000 di Romania terjadilah cyanide spill, di mana cyanida dari industri pertambangan mereka mengalir ke sungai dan merusak habitat di sana. Banyak aquatic life hilang dan juga sumber air menjadi rusak. Di Copperbelt Zambia, sekarang Kongo, juga telah terjadi acid rain yang menyebabkan banyak tanah menjadi tandus dan banyak hewan juga kehilangan natural habitat mereka. Di Rio Tinto Spanyol juga karena begitu lama industri pertambangan sehingga air mereka sangat tinggi di metal dan juga sangat-sangat acidic. Dan di Brazil tahun 2019 terjadi dam collapse karena industri pertambangan yang telah menewaskan ratusan orang. Save Papua for sure and save the planet as well. Pertambangan di Oke guys, itu tadi statement dari para netizen ya untuk save Raja Ampat.
Ini ada sedikit komentar guys. Ini karena Indonesia tidak bisa bersaing di bidang teknologi, makanya nyari sumber profit di bidang material mentah ya, atau tambang. Ingat, sekali kau rusak alam ini, apakah kau bisa mengembalikannya indah kembali? Tidak mungkin ya guys. Kalau sudah ditambang ya alamat sudah hancur ya, seperti itu. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys. Mungkin kita akan bahas video lainnya yang lebih menarik ya guys. Apabila ada salah-salah kata, ucapan, dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.